Terima kasih atas kesempatan. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang epistemologi. Epistemologi ini terdiri dari beberapa poin, yaitu pengantar, menganalisis pengetahuan, empirisme modern, menjelaskan penjelasan epistemik, kemudian keraguan, dan terakhir kesimpulan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, pengantar. Epistemologi adalah teori pengetahuan, studi filosofis tentang hakikat, asal-usul, dan ruang lingkup pengetahuan. Poin yang kedua yaitu menganalisis pengetahuan. Dalam menganalisis atau konsep pengetahuan, ahli epistemologi berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur penting yang mendefinisikan pengetahuan. Analisis standar pengetahuan berasal dari Theaetetus Plato dan mengusulkan bahwa pengetahuan dibenarkan keyakinan sejati. Terlepas dari warisannya yang khas, analisis ini menghadapi tantangan serius yang disebut masalah getir. Masalah getir adalah masalah menemukan modifikasi dari atau alternatif dari analisis standar pengetahuan yang menghindari masalah dari contoh balasan gaya getir. Poin yang ketiga yaitu empirisme modern. Epistemologi akal sehat Russell bertumpu pada empirisme. Pandangan bahwa masukan empiris dari indera, misalnya visual, auditori, taktil, atau pengalaman gustatori, adalah bukti yang sesuai dengan pengetahuan asli. Russell berpihak pada empiris seperti Locke, Berkeley, dan Hume yang menentang pandangan rasionalis bahwa pengetahuan a priori, pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman tertentu, dapat memberikan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya ada. Russell berpihak pada rasionalis seperti Descartes dan Leibniz. Bagaimanapun, pada pandangan bahwa prinsip-prinsip logis, apakah deduktif atau induktif, tidak diketahui berdasarkan bukti dari pengalaman. Semua bukti dari pengalaman, Russell claims, mengandaikan prinsip-prinsip logis. Russell menegaskan, meskipun pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip logis berasal dari atau disebabkan oleh pengalaman, dia dengan demikian memungkinkan adanya perbedaan antara bukti dan penyebab keyakinan. Filsafat menurut Russell memiliki tujuan penting karena mengidentifikasi bagaimana gagasan dasar akal sehat dapat direkonstruksi untuk mendapatkan keuntungan dari tujuan eksplorasi ilmu pengetahuan. Russell menyangkal bagaimanapun bahwa filsafat menawarkan sejenis pengetahuan yang pada akhirnya berbeda dari pengetahuan ilmiah. Dia berpendapat bahwa filsafat melibatkan kritik terhadap pengetahuan ilmiah, bukan dari sudut pandang yang pada akhirnya berbeda dari ilmu pengetahuan, tetapi dari sudut pandang yang kurang memperhatikan detail atau lebih peduli dengan harmoni seluruh tubuh ilmu-ilmu khusus. Poin yang keempat menjelaskan penjelasan epistemik. Ahli epistemologi kontemporer telah memberikan perhatian yang cermat pada kondisi yang menentukan dan menjelaskan untuk justifikasi epistemik, jenis pembenaran yang sesuai dengan pengetahuan. Mereka biasanya mengizinkan keyakinan salah yang dibenarkan, dan kelonggaran ini disebut fallibilisme about justification. Fallibilisme memungkinkan misalnya bahwa para astronom Ptolemaic sebelum Copernicus dibenarkan dalam memegang model geosentri alam semesta mereka, meskipun kemudian ternyata model itu palsu. Selain itu, pembenaran untuk proposisi menurut sebagian besar ahli epistemologi kontemporer tidak perlu secara logis memerlukan proposisi yang dibenarkan. Tidak perlu sedemikian rupa sehingga jika proposisi pembenaran itu benar, maka proposisi yang dibenarkan itu juga benar. Ketika pembenaran secara logis memerlukan apa yang dibenarkan, kita memiliki pembenaran yang produktif. Sebaliknya, pembenaran induktif tidak secara logis memerlukan apa yang dibenarkan. Lebih tepatnya, jika proposisi pembenaran itu benar, maka proposisi yang dibenarkan sampai batas tertentu mungkin benar. Poin yang kelima yaitu keraguan.
Ahli epistemologi telah lama memperdebatkan ruang lingkup pengetahuan manusia. Semakin kita membatasi ruang lingkup pengetahuan, semakin skeptis kita. Dua jenis skeptisisme yang berpengaruh adalah skeptisisme pengetahuan dan skeptisisme justifikasi. Skeptisisme pengetahuan yang tidak dibatasi menyeratkan bahwa tidak ada yang tahu apa-apa, dan skeptisisme pembenaran yang tidak terbatas menyeratkan pandangan yang lebih ekstrim bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk mempercayai sesuatu. Beberapa bentuk skeptisisme lebih kuat dari yang lain. Skeptisisme pengetahuan dalam bentuk terkuatnya menyeratkan bahwa tidak mungkin siapapun mengetahui apapun. Bentuk yang lebih lemah akan menyangkal kebenaran dari pengetahuan kita, tetapi membiarkan kemungkinannya terbuka. Bahkan skeptis telah membatasi skeptisisme mereka pada domain tertentu dari pengetahuan yang seharusnya, misalnya pengetahuan tentang dunia luar, pengetahuan tentang pikiran lain, pengetahuan tentang masa lalu atau masa depan, atau pengetahuan non-empirisistem. Skeptisisme terbatas lebih umum daripada skeptisisme yang tidak dibatasi dalam sejarah epistemologi. Poin ke-6 yaitu poin terakhir, kesimpulan. Epistemologi sebagai kajian filosofis tentang pengetahuan akan bernilai selama pengetahuan itu berharga. Jika dikejar dengan benar, hal itu menerangi sifat, sumber, dan batasan pengetahuannya. Dengan melakukan itu, hal itu berkontribusi pada bidang pemahaman manusia yang sangat penting. Jelaslah disiplin ini tidak akan lepas dari kontroversi dan kesulitan dalam pencarian penjelasan yang penting. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.